Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Untuk kita yang boleh beribadah di gedung gereja hari ini, juga untuk saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara live, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati kita, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk kesetiaan semua pelayan, juga untuk tim IT kita hari ini. Firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada hari ini dari Injil Matius pasal 27, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya renungan kita pagi ini begitu familiar dan sering terdengar ketika kita akan memasuki minggu-minggu sengsara. Nah, kalau pagi ini kita diperdengarkan kembali, tentunya ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Bagaimana bentuk pengkhianatan itu sampai saat ini masih menjadi hal yang sulit, ya. Saya melihat saudara-saudara ada 4 hal yang harus kita pahami bersama dalam perjalanan pengkhianatan Yudas Iskariot ini. Yang pertama, Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Yang kedua, Yudas menjadi linglung setelah menyadari kebodohannya dan dosa itu. Dan yang ketiga, Yudas mengembalikan uang itu kepada para imam. Dan yang keempat, dalam kebingungannya Yudas mengakhirinya dengan gantung diri. Ada 2 bahaya saudara-saudara yang begitu cepat dan tetap mengancam kehidupan, bahkan komunitas orang-orang percaya kalau kita tidak hati-hati. Apa yang 2 itu? Yang pertama adalah harta dan kuasa. Yudas Iskariot salah seorang anggota kelompok eksklusif. Kita persis tahu itu. Eksklusif atau lingkaran dalam di sekitar Yesus. Artinya, kemana pemimpin dia selalu di situ.
Dan dia adalah orang lingkar satu, kelompok orang dalam gitu. Nah kalau dia tega menyerahkan orang yang amat mencintainya, karena harta dan kuasa tadi, kita coba bisa telisik ya, ia sangat kecewa sebab harapannya untuk mendapatkan tanda kutip kekuasaan bila Yesus katakan tadi dengan 30 keping perak itu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bukan melarang supaya kita buang atau menafikan, membenci harta, materi juga kuasa. Ya, jadi kalau pemerintah mendistribusikan materi atau uang, ada di situ tertulis alat pembayaran yang sah. Jadi kita setuju dulu pagi ini ya, bahwa uang itu adalah alat, bukan tujuan. Supaya kita enggak berteori dari altar ini. Ya, itu bukan tujuan, tapi itu adalah alat tukar. Jadi Tuhan Yesus bukan melarang supaya kita atau menafikan, membenci, bukan. Tapi bagaimana itu menjadi betul-betul alat gitu. Alat. Jadi bukan dia sesuatu yang menjadi luar biasa. Jadi ketika dia menjadi alat, tentunya dia berguna untuk semua orang. Nah sebagai pengguna alat tadi itu, kita sebagai ciptaan Tuhan, sebagai anak Tuhan yang menggunakan alat itu, tentunya bagaimana supaya alat itu berfungsi dengan baik. Kita mensyukuri kedatangan, kita mensyukuri ketika alat itu kita miliki. Tapi gimana supaya itu berfungsi? Tentunya ada pengelolaan. Nah lanjutan dari pengelolaan itu adalah ketika itu kita pergunakan untuk melayani. Nah persoalannya ketika itu menjadi tujuan, yang terjadi adalah satu yang kita mau lihat di renungan pagi ini, dia menjadi bukti atau menjadi alat pengkhianatan. Bahkan di 1 Korintus pasal 6 ayat 12b, Paulus jelas mengatakan, aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Macam mau latih kamang kainang dohotaka naposo molo gabi ayaw porsia 2,4 dita ya. Itu adalah akan naro namangihu namai. Ya. Ay holan tubuh hita dangadong ate. Holan tubuh hita dangadong tarbere kita jala itu enggak hadir ketika kita lahir, tapi seiring dengan perjalanan kehidupan ini dia hadir dalam kehidupan kita ya. Jadi narona perpuri namai. Jadi kalau sesuatu yang datang berikut kemudian merusak ya, seseorang yang memang belum pernah ada itu ya, kemudian itu menjadi dominan sekali, bahkan kemudian itu menjadi sesuatu yang begitu kuat, seakan-akan kita nggak mampu lagi tanpa itu yang menjadi masalah. Paulus katakan, aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Nah bahkan ketika itu mampu untuk ya, bahkan mampu untuk merusak apa yang pernah baik, ya, manigai ahanaung headinggan. Ini persoalan pengelolaan. Oleh karena itu saya mau katakan pagi ini kepada kita bagaimana mengelola gaya hidup kita sehingga kita tidak konsumtif menjadi anak-anak Tuhan. Apalagi ketika ini menjadi tuan dalam kehidupan kita, bukan menjadi alat. Jaladang bui diktaun niok kita, dang bui diukur. Apalagi mau gabi diukur jolma merhiti-hiti materi, ini yang susah. Ya, itu asa akar segala kejahatan katanya, karena itu begitu kuat dan begitu menjadi ya, begitu dicintai. Kositu juru hitam manogoto tusiate. Apalagi di tengah-tengah ini pandemi Covid-19. Molo adong do alati taloa semai asa gumudak kita di pandemi Covid-19 asa alati berfungsi dengan benar, dikelola dengan benar.
Totu di pandemi kopiton, ikon gumudang ku hita asa berfungsi alat-alat naking. Asa gumudak kita marsiurupan. Saya melihat di situ Bapak Ibu dan para pemuda. Yang paling memprihatinkan terjadi satu legalitas ketika pemimpin agama, pengambil keputusan agama, kemudian mencoba supaya ada titik temu dengan pengambil keputusan di tengah-tengah birokrasi, sepakat untuk membunuh Yesus. Sebenarnya Yudas tahu ya, Yudas tahu itu bisa kita temukan di Lukas 15 ayat 16 sampai 12. Bisa kita temukan di situ. Menyesal dia, isol-soli rohana. Tapi penyesalan sampai sejauh apa? Penyesalan tapi tidak sampai kepada pertobatan. Faktor seseorang untuk menyesali keadaannya ada satu dan dua hal. Kalau di Lukas pasal 15 ayat 16 sampai 18 ada faktor satu dan dua yang menentukan dan membuat orang menyesali keadaannya. Tapi yang terkuat adalah kalau kita baca di Lukas 15 dikatakan di situ persoalan anak yang hilang ketika itu datang dari dirinya, kemudian menyesallah dia. Apa faktor yang begitu kuat ketika dia harus menyesal? Di Lukas 15 jelas dikatakan karena dia harus melihat bahkan karena dia harus berinisiatif mengkonsumsi makanan yang selayaknya itu adalah konsumsi daripada binatang. Kemudian dia terbayang begitu indahnya kebersamaan dengan bapa, dengan orang tuanya. Ada dua dan ada lebih faktor yang membuat seseorang untuk menyesal. Tapi yang terjadi dalam kehidupan Yudas adalah penyesalan tapi tidak sampai kepada pertobatan. Tidak guna kalau sawani noe. Salah dua ubah. Ale bohado uduk na paturehon naung salah naking. Bohado uduk na paturehon naung tik na sotikos naking. Saya salah. Ada enggak kelanjutan daripada bentuk kesalahan tadi itu? Mau enggak berubah? Orang yang mau berubah tentu ada pengampunan. Dan pengampunan dilanjutkan dengan pengasihanan. Sebenarnya enggak ada yang selesai bagi Yesus. Enggak ada yang enggak bisa selesai bagi Tuhan Yesus. Kalau ada keseriusan sampai kepada pertobatan, pengampunan, dan kemudian anugerah dan pengasihan itu. Tapi ada yang begitu kuat saudara-saudara. Yang begitu kuat, bahkan begitu deras, yang membuat kita tidak bisa final dengan pengampunan tadi itu. Tidak bisa. Kenapa tadi? Yaitu yang saya katakan tadi itu. Yang datang kemudian dalam kehidupan kita, nah kemudian itu begitu dominan. Utabu di hata-batak. Ketika seseorang menjadi pribadi yang tidak bisa dipahami, menjadi pribadi yang sulit, tidak bisa dimengerti, kemudian tidak bisa didefinisikan. Nah kemudian dia harus bersama-sama dengan apa yang saya katakan tadi, datang berikut sesuatu yang tidak bisa didefinisikan, sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Nah kemudian ketemulah itu. Saya enggak tahu pribadi apa yang akan kelihatan, pribadi apa yang akan ditampilkan dengan pribadi seperti itu. Pribadi yang tidak bisa dipahami, yang tidak dimengerti, kemudian kontak, dan kemudian bersama dengan sesuatu yang tidak dimengerti. Karena dia enggak final dengan materi tadi itu. Dia enggak final dengan sesuatu, apapun namanya itu. Materi, hepeng, atau lain sebagainya. Dungi gabi di batana maun, gabi todina maun. Jadi nguludion, hidup jadi, dak saya holan na marungutungut namon, manugut marungutungut. Hanya keluh kesah yang keluar dari mulutnya ini. Kenapa? Karena yang saya katakan tadi sudah menjadi tuan. Gabi di batah mau di mana? Hati-hati Bapak Ibu ya, bahkan di di masa pandemi ini juga kita harus hati-hati dengan roh keegoisan, ya, bahkan juga ahud. Artinya kita hanya bicara aku, dan aku. Kita enggak pernah bicara kami, kita, dan lain sebagainya.
Jadi mau lo gumudang nuang di hita, kalau kita punya lebih saat ini, sebenarnya itu kesempatan bagi kita untuk berbagi. Itu sudah final itu. Teologi keseimbangan yang disuarakan Paulus juga di 2 Korintus di situ. Kalau kita punya nilai lebih sekarang, kalau kita lebih sekarang, supaya lebih banyak kita untuk memberi. Itu keseimbangan. Karena Tuhan percaya kalau dia kasih lebih sama kita, tidak sama dengan orang lain, supaya kita mampu untuk memberi kepada orang yang belum memiliki. Itu keseimbangan. Jadi nggak ada sebenarnya yang luar biasa. Nggak ada yang hebat kalau kita memiliki lebih saat ini dari orang lain. Nggak ada. Saudara-saudara, bentuk pengkhianatan itu luar biasa. Bahkan semakin luar biasa. Itu adalah holong rohana naking di materi. Bisa juga karena memang tidak ketemu apa yang menjadi kerinduannya. Tidak sampai apa yang menjadi target dia. Dan bentuk daripada penyesalan itu juga mulu sahat sudah manikko tate. Kenapa? Karena memang dari awalnya juga memang harus dievaluasi. Ada potensi untuk mengambil, ada potensi untuk mengambil keuntungan, bahkan ada potensi untuk manakko, adong pangomuan. Salah juga ya, molo namar huriaon, molo namang ihuto Tuhanon, adong potensi, aha nabui buatoku, aha nabui jalookku. Tapi jelas doh hatani Tuhan madok ngadong turpuk. Sudah ada yang menjadi bagian kita, turpuk itu. Jadi kita syukuri aja apa yang sudah menjadi bagian kita. Gak usah kemana-mana. Demikian juga dalam kebersamaan kita ini, dalam dunia kerja kita juga, bahkan tanggung jawab kita sampai hari ini. Kita juga harus menjaga supaya hati-hati dengan kekecewaan itu ya. Faktor tadi saya katakan itu. Karena lanjutan daripada kekecewaan itu, seseorang itu mampu melakukan apa saja. Ya, ini persoalan kembali kepada pribadi seseorang. Bagaimana mengelola kekecewaan. Karena satu saat kita bisa kecewa, tapi bagaimana mengelola kekecewaan itu. Bagaimana mengelola ketika kita kecewa supaya nggak kemana-mana. Lanjutan daripada kekecewaan kita itu. Seperti Yudas di sini. Dia mampu melakukan hal yang tidak mungkin sebenarnya dia lakukan sebagai orang ring satu. Orang dalam daripada Yesus itu sendiri. Ya hati-hati bahita, undang mardongat itu pengkhianat ya. Dan jadi jangan menjadi pengkhianat. Saya suka bernyanyi saudara-saudara, auna lomoro aku marende. Jadi adong sada edeni batak. Gini ya, mudah-mudahan, tapi nantilah kalau mau kalau mau dicari nantilah di rumah. Ada begini lagu Batak. Jujur dan pengkhianat tahu tarsongon mantan mi. Hari dia kamu apa? Ame kelamang sirai ibu dia teh. Jujur dan pengkhianat tahu tarsongon mantan mi. Dia mau katakan, dia mau pastikan kepada temannya itu, saya bukan seperti mantan kamu. Oleh karena itu Bapak Ibu, pastikan kejujuran kita. Jangan pernah mau jadi pengkhianat. Hebat loh, minimal 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Itu angka kecil ya. Minimal Yudas bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi apa yang dihasilkan oleh kebersamaan itu? Apakah harus dihasilkan dengan pengkhianatan? Dan kebersamaan itu adalah kebersamaan dengan sama-sama memahami apa itu kerajaan surga, apa itu pelayanan, bagaimana menyembuhkan orang sakit, bagaimana menghidupkan orang mati, dan lain sebagainya. Yudas bukan tidak melihat itu. Tapi kenapa materi itu lebih kuat? Sarupa deh, sama itu dengan kebersamaan kita. Kok yang pernah begitu kuat, kok yang pernah begitu indah, kok yang pernah begitu kita rasakan, itu harus hilang oleh karena sesuatu yang saya katakan tadi yang datang kemudian. Matius pasal 26, 14-16 itu. Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kata Yudas di Injil Matius pasal 26 itu. Apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Jadi jelas-jelas sih memang. Jelas-jelas itu konspirasi. Konspirasi. Jadi jangan mau untuk berkonspirasi Bapak Ibu dan semua pemuda. Jauh dari persekongkolan.
Apalagi orang-orang yang melayani di gereja. Jadi saya makan di tengah-tengah di bangsa nate. Udah selesai lah itu. Jadi ada 3 birokrasi ya. Yang pertama negara dengan birokrasinya. Nah kalau kita selalu dipertontonkan dengan persekongkolan, dengan konspirasi, nah kemudian kita lihat adat. Mudah-mudahan adat kita tidak disentuh oleh persekongkolan dan konspirasi. Tapi yang ketiga yang paling mengerikan, kalau pula gereja harus berkonspirasi dan persekongkolan. Itu yang paling mengerikan. Ketika kita tidak mampu untuk mengatakan, ini sebenarnya suara hati saya, bebaskan aja itu. Ya, 3 tadi itu. Jadi molo Huria dan mampu untuk menyuarakan hatinya. Kalau Huria juga mau konspirasi dan bersekongkol, saya nggak tahu kita sebagai jemaat, sebagai pelayan kita mau kemana lagi. Saya juga mau katakan memang, kebetulan saya pendeta di sini juga Abang Huta Barat. Dengan gonjang ganjing periode ini juga, saya juga tidak mau masuk dengan gonjang ganjing itu. Dan saya juga tidak menarik dengan itu. Toh kita harus mempertanggungjawabkan pelayanan kita ini ke depan kepada yang memberikan tanggung jawab itu. Apapun itu. Serumit apapun, selogika apapun, sesulit apapun. Tetap kita harus mencari kehendak Tuhan. Karena kita bergaul dengan firman yang hidup. Firman yang hidup, bukan firman yang tidak hidup. Yang selalu ingatkan kita pagi, siang, sore, petang dengan firman itu. Bapak Ibu dan para pemuda, mari kita jaga persekutuan kita, kita jaga persaurata. Unak taci tidongata. Seperti Yudas, jangan menyakiti orang lain. Ingat dan hargai, syukuri kebersamaan. Siapapun dia. Mungkin orang tidak melihat ada yang luar biasa kehadirannya dalam kehidupan kita. Tapi sebagai orang yang sangat menghargai kebersamaan dan merindukan mencintai kebersamaan. Siapapun dia, saya harus belajar dari dia. Ikonaronggo songoni dihita. Saya harus belajar dari koster dengan kebersihan. Saya harus belajar dengan tukang parkir dengan kesetiaan. Siapapun dia, sekecil apapun dia, ada pelajaran yang bisa kita petik dari itu. Supaya kita tidak menjadi orang yang begitu cepat untuk mengkhianati dan lain sebagainya. Apalagi di tengah-tengah persekutuan kita, para pelayan, anak-anak Tuhan, dan tim ibadah. Jangan pernah mau untuk menjual itu untuk sesuatu yang betul-betul belum bermanfaat dan mungkin gak ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita rawat Bapak Ibu dan para pemuda bahkan di tengah-tengah gereja kita. Kita harus rawat kebersamaan itu dengan membangun kejujuran, kesetiaan. Karena Tuhan sudah menciptakan kita menjadi pribadi yang bersih dalam kehidupan kita ini. Supaya kita tidak mau lagi, kita tidak ikut lagi untuk menyalibkan Yesus yang kemudian dengan kekuatan faktor yang saya katakan tadi seperti Yudas. Saya maholan si Judas songoni. Tuhan memberkati kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia, jauh daripada bentuk pengkhianatan dan konspirasi ini. Pribadi yang unggul, yang Tuhan akan tetap senang dan sukai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga pada hari ini untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami 1 minggu ini. Hanya Engkau yang mendahului kami Tuhan untuk melangkah dari hari lepas hari bahkan sampai kepada minggu ini. Kami akan melangkah untuk minggu yang berikut Tuhan. Ada begitu banyak pekerjaan dan tanggung jawab yang sudah menunggu kami. Tapi kami yakin kebersamaan kami dengan firman Tuhan yang selalu ingatkan kami untuk menjadi pribadi yang benar itu menguatkan kami Tuhan untuk selalu bisa setia dalam semua pekerjaan dan tanggung jawab kami. Berkati semua Tuhan, apa yang sudah kami bicarakan dan apa yang akan kami lakukan bahkan juga di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan dan tanggung jawab kami pribadi. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu dari anak-anak sampai lansia untuk selalu sehat, berikan pengharapan yang hidup Tuhan. Bahkan juga kami percaya bahwa Tuhan yang punya waktu, semuanya akan Engkau selesaikan, semuanya akan Engkau kendalikan pada waktunya. Kami kembali akan pulih dengan persekutuan kami seperti yang terdahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa permohonan kami. Amin.